Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Setia Budi. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, angkatan 31, kelompok 3 NDH nomor 26. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya adalah sebagai analis bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Pertama-tama, praanalisis itu mengidentifikasi masalah apa saja yang ada pada tupoksi saya sebagai analis bencana di BPBD Kabupaten Tabalong. Ada 3 masalah yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah keterlambatan tindak tanggap darurat bencana. Yang kedua, belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang ketiga, proses mitigasi bencana belum maksimal. Nah, untuk menganalisis isu prioritas atau menapis isu mana atau masalah mana yang akan kita pecahkan, saya di sini menggunakan metode APKL dengan skala Likert. Metode APKL, A-nya adalah aktual, yang artinya masalah atau isu tersebut sedang hangat diperbincangkan atau diperkirakan akan segera terjadi. P-nya adalah problematik atau bisa juga disebut seberapa mendesaknya isu atau masalah tersebut akan harus diselesaikan. Yang K-nya adalah halayak, maksudnya adalah seberapa banyak masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, yang L-nya adalah layak. Layak di sini maksudnya adalah pantas, realistis, sesuai dengan kewenangannya untuk diangkat pemecahan masalahnya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan, bisa dilihat nilainya menggunakan skala Likert. Di sini yang paling besar jumlahnya adalah keterlambatan tindak tanggap darurat bencana, yaitu nilainya 18 dan menjadi prioritas nomor 1, pemecahan masalahnya itu harus segera dilakukan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan prioritas isu atau permasalahan yang ingin dipecahkan, selanjutnya adalah kita menganalisis penyebab masalahnya dengan metode Fishbone. Mengapa terjadi keterlambatan tindak tanggap darurat bencana? Ini menurut saya ada 4 penyebabnya. Yang pertama ada SDM, ada sistem informasi, ada sarana dan prasarana, serta yang keempat adalah kesadaran masyarakat. Sistem informasi di sini adalah belum adanya kontak satu pintu yang cepat tanggap menanggapi laporan mengenai adanya kebencanaan. Nah, yang kedua, SDM, di sini kompetensi tim yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum menunjang, serta masyarakat yang belum teredukasi mengenai penanganan bencana. Selanjutnya adalah analisis alternatif penyelesaian masalah. Berdasarkan penyebabnya, jika penyebabnya sistem informasi, alternatif penyelesaiannya di sini yang saya ajukan adalah kontak call center. Jadi di BPBD itu kita menyediakan kontak call center dengan nomor yang mudah dihafal tentunya, dengan berbagai cara untuk dihubungi. Tidak terbatas pada telepon saja, tapi bisa WA, Telegram, atau dengan sosial media lainnya yang masyarakat rasa paling mudah untuk digunakan dan paling cepat untuk melaporkan suatu kejadian. Dan tentu saja kontak call center ini harus selalu aktif 24 jam setiap harinya. Nah, dari adanya kontak call center ini diharapkan penyampaian informasi kebencanaan itu lebih cepat dari pelapor langsung ke BPBD. Kita mengkonfirmasi bencana apa, di mana, lalu kita teruskan ke UPBS atau perpanjangan tangan BPBD untuk segera melakukan penanganan kebencanaan tersebut. Sehingga pihak yang terlibat ada tim penyelamatan BPBD, ada pelapor atau korban, serta UPBS. UPBS ini adalah bentuk perpanjangan tangan agar
proses penyelamatan itu lebih cepat. Nah, selanjutnya jika penyebabnya SDM, maka alternatif penyelesaiannya adalah dengan melakukan pelatihan. Dengan melakukan pelatihan atau pembekalan mengenai keahlian dan keterampilan bagi tim penyelamatan yang dirasa itu relevan dengan kondisi di lapangan. Misalnya saat banjir, tentu saja keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh tim penyelamatan adalah keahlian berenang. Nah, itu keahlian-keahlian tersebut itu harus dibekali kepada tim penyelamatan serta keahlian dan keterampilan lainnya tentu saja. Hasil yang diharapkan tentu saja tim penyelamat dapat membantu dan menyelamatkan korban sebanyak mungkin apabila mereka sudah memiliki keterampilan dan keahlian tersebut. Tidak hanya tim penyelamatan saja yang sebaiknya kita lakukan pelatihan, UPBS pun juga kita harus latih dan kita bekali keterampilan serta keahlian ini. Penyebab selanjutnya sarana dan prasarana, maka alternatif penyelesaiannya adalah penyediaan alat-alat. Memfasilitasi proses penyelamatan tersebut dengan alat yang memadai, misalnya untuk bencana banjir, tentu saja untuk mengevakuasi korban yang terjebak banjir, kita harus menyediakan perahu karet, pelampung untuk mengevakuasi. Nah, misalnya lagi untuk penyemprotan disinfektan guna mencegah dan menangani wabah COVID ini, para tim penyelamatan itu juga harus dibekali dengan APD yang lengkap untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terjangkit COVID-19. Nah, yang terakhir, kesadaran masyarakat, alternatif penyelesaiannya adalah dengan mengedukasi masyarakat apa yang harus dilakukan apabila melihat atau mengalami suatu bencana. Tentu saja edukasi mengenai call center tadi untuk agar penanganannya cepat. Nah, juga mengedukasi bagaimana masyarakat ini agar bisa mandiri atau melakukan penanganan pertama saat terjadi bencana agar bencana ini tidak menjadi lebih besar sambil menunggu tim penyelamatan datang. Sekian penjelasan dari saya mengenai menetapkan isu berdasarkan tupoksi saya sebagai analis bencana. Salah hilap mohon maaf, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.